Ya, kita terbang ke Riau. Rati, ini setelah melarikan diri selama hampir 2 pekan pemirsa, ini akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap pasangan suami istri yang melakukan penyiksaan bahkan mengubur hidup-hidup keponakannya hingga tewas. Dan di hadapan polisi, kedua tersangka pasangan suami istri mengakui sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban yang tak lain keponakannya, dilandasi dendam terhadap orang tua korban yang membunuh suami pertama DL. DL ini adalah salah satu inisial dari salah satu pelaku. Namun peristiwa ini terungkap berkat laporan adik korban yang masih berusia 11 tahun yang mendatangi Mapolres Kuantan Senggigi ditemani pihak keluarga. Dari pengakuan adik korban, ia dan kakaknya sering mendapatkan kekerasan fisik dari bibinya, DL, dan BNZ, suami baru bibinya. Akibat kekerasan tersebut, kakaknya yang masih berusia 13 tahun meninggal dunia dan dikubur dengan dibungkus karung di belakang pondok kebun karet. Dan saat dikubur, kondisi kakaknya masih dalam kondisi hidup. Kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan langsung berbincang dengan AKBP Hengki Purwanto, Kapolres Kuantan Senggigi. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Mas? Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Kapolres sudah bersama kami kah? Ya, selamat pagi Mbak. Baik, Pak Kapolres melihat kasus ini tadi dikatakan oleh Arif Fadil bahwa dijelaskan di berita sebelum ini bahwa mengenai motifnya adalah dendam. Ini dendam dalam arti seperti apa Pak Kapolres? Dan apa yang akhirnya memicu kedua atau pastri ini tega melakukan pembunuhan hidup-hidup terhadap keponakannya sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kami mengetahui adanya kasus ini setelah adanya laporan dari masyarakat yang datang ke Polres kami beserta salah satu korban, di mana korban beserta kakaknya, ini adik kandung, mengalami kekerasan yang salah satunya kakaknya adalah meninggal dunia dan adiknya mengalami kekerasan sehingga sekujur tubuhnya mengalami bekas-bekas luka. Selanjutnya kepada petugas kami unit PPA, si anak ini yang berumur 11 tahun menceritakan bahwa kakaknya dan dirinya sudah selama lebih dari 7 bulan mengalami siksaan dari bibi dan suaminya, di mana dia sering dipukul pakai kayu, pipa besi, martil, kemaluannya pun mohon maaf disodok pakai kayu bara, dan bahkan disuruh memakan kotoran manusia. Bahkan kakaknya mengalami nasib yang tragis di kubur hidup-hidup. Jadi mengenai motif yang dilakukan oleh kedua pelaku atas nama Delima ini adalah bibi dari kedua korban. Bibi ini dendam terhadap ayah kandung korban, di mana pada tahun 2018 lalu ayah kandung korban yang saat ini menjalani hukuman di LP karena kasus pembunuhan telah membunuh suami dari bibinya itu sendiri, sehingga bibi dan suami barunya ini dendam dan melakukan penganiayaan terhadap anak dari pelaku yang membunuh suami tersebut. Pak Kapolres, bisa diulang Pak, jadi orang tua korban ini pernah melakukan tindak kekerasan juga terhadap suami pertama tersangka Pak, betul ya? Ya betul, itu kejadian tahun 2018 yang lalu. Hingga berujung kematian Pak pada saat itu? Ya, menyebabkan kematian. Oke. Pak Kapolres, kalau berbicara mengenai, tadi kan dikatakan memang dendam sudah lama. Dua ponakan ini memang tinggal bersama Pak Sutri tersebut atau memang rumahnya berdekatan Bapak? Jadi kami jelaskan, pada tahun 2018 lalu kedua anak ini dititipkan oleh keluarganya. Dan bibinya yang menjadi pelaku saat itu masih bersikap baik kepada dua anak ini, karena waktu itu belum menikah lagi dengan suami barunya. Jadi ketika dia menikah lagi dengan suami barunya pada awal 2020, terjadi perubahan sikap, terjadi perubahan perilaku dari si bibi itu sendiri. Jadi kemungkinan si suami yang baru ini yang mempengaruhi
IBB itu menganiaya kedua keponakannya. Jadi sebelum nikah, Bibi ini masih bersikap baik karena anak ini tidak punya rasa tidak bersalah, kan yang salah ayah kandungnya. Betul. Demikian. Ya, sepakat kita untuk mengatakan jangan anak dijadikan ini ya mungkin ya sasaran atau pelarian dari permasalahan kita, kan begitu ya gitu ya Pak ya, Pak Polisi. Pak Kapolres sebetulnya sih bukan domain kepolisian, karena domain kepolisian adalah menangani kasus yang saat ini. Penganiayaan yang terjadi pada 2018 itu dilatar belakangi apa Pak? Kalau dari penuturan keterangan dari tersangka maupun juga korban. Kalau kami kutip dari beberapa kejadian 2018 lalu, si pelaku ayah kandung korban ini membunuh dari suami si pelaku saat ini, Ibu Delima, karena masalah pribadi. Karena masalah pribadi. Latar belakang kedua keluarga ini apa Pak kesehariannya Pak? Kesehariannya mereka hanya sebagai pekerja pada kebun karet milik orang. Wow. Pak, selain itu Pak, kan tadi Anda mengatakan bahwa sang ayah dari anak-anak ini saat ini posisinya sedang di lapas begitu ya, menjalani hukuman. Kemudian ibunya kemana Bapak? Ibunya sudah meninggal, sudah lama. Oke. Jadi anak ini anak piatu. Baik. Dan akhirnya nanti pihak kepolisian akan menerapkan pasal berlapis kepada kedua tersangka? Dan ada indikasi perencanaan di sini ya Pak Kapolres? Ya, kami dengan Satreskrim kami berdasarkan fakta yang ada, kami akan menerapkan pasal terhadap kedua pelaku, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan kami juntuhkan juga karena ini perbuatan berlanjut sejak September 2020 sampai April 2021 dengan pasal 64 KUHP. Ancaman hukumannya, Pak Kapolres? Ancaman hukumannya 15 tahun, dan kami berharap juga nanti ada tambahan 2/3 dari vonis tersebut. Dan saat ini kami sedang intens khusus memberikan perlindungan kepada si anak. Kami bawa ke psikolog Universitas UIR di Pekanbaru. Dan hari ini juga si anak melaksanakan pemeriksaan di Rumah Sakit Eka Hospital untuk melakukan CT scan. Baik. Karena yang bersangkutan mengeluh sakit di kepalanya, ini akibat dari sering dianiaya oleh dua pelaku. Menjadi tugas negara juga ya? Dari si anak ini kemungkinan ada. Menjadi tugas negara juga untuk pemulihan psikologis anak itu, Pak Kapolres ya? Ya, baik. Untuk pemulihan anak ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial RI di Pekanbaru, sehingga nanti setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital dan psikolog, si anak ini akan diterapi, diinapkan terlebih dahulu di Balai Rehabilitasi tersebut. Baik, terima kasih banyak AKBP Hengki Purwanto, Kapolres Kuantan Singgigi sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini, Bapak. Sehat selalu untuk Anda dan jajaran di sana, Pak. Terima kasih, Mbak.